semua berkaitan masalahnya. Akibatnya ya kurangkan. Nggak sampai lulus tamat SD beralih mulung. Jadi pemerintah harus tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengolahan sampah. Beli air yang dia konsumsi aja cukup nggak? Belum kesehatannya. Wah, nilai kemanusiaannya rendah itu. Karena setelah udah gini jujur saya sampaikan udah konfliknya udah. Ya itu nanti mungkin kan kalau memang mereka serius lagi konsen di situ, alat teknologi canggih di situ bisa diciptakan. Atau jangan menunggu hal-hal yang demikian, menunggu besar atau menunggu konflik, menunggu bencana. Betul tidak? Kan masing-masing juga ada tupoksi dalam bidangnya masing-masing terkait masalah penanganan sampah. Dan bila perlu kalau memang masing-masing itu yang sudah ada tupoksinya itu nggak mampu, ayo bagaimana caranya? Kan harusnya kalau serius kayak gitu, ajak panggil semua dinas yang berkaitan. Apa sih masalahnya? Betul tidak? Dan menyangkut masalah lingkungan masyarakat. Selain mereka mempedulikan soal masalah tadi, cara bagaimana cara menguranginya, ya tentunya juga harus mempedulikan dong. Salah satunya apa? Kesehatan. Betul tidak? Air yang sudah sangat jelas menurut saya pun sendiri itu kalau dikonsumsi, ya kan, yang jarak dari 1 kilo aja di situ, gak usah ratusan, ya kan, itu udah nggak bisa layak sebetulnya untuk Ibu Rangkeng. Kalau mau bukti, ayo kan gitu, cek lab kan gitu. Toh jelas saya 700 meter dari lokasi udah nggak bisa saya konsumsi, bahkan untuk mandi aja beda. Ini tuh kayak kita habis dari sawah kan gitu. Nah itu selain soal konsen soal bagaimana cara menanggulangi sampah, ya yang paling utama menurut saya itu juga soal masalah di lingkungan masyarakat sekitar, karena dampaknya sangat terasa sekali itu. Kalaupun kita mau melakukan hal-hal yang sifatnya tadi ranah gugat atau apa, itu bisa sebetulnya. Begitu. Sangat bisa sekali. Kalau kita memang niatnya tujuannya baik untuk demi keselamatan kesehatan masyarakat, bisa saja kita lakukan. Tapi kan kita melihat lagi segi dalam kebutuhan. Nah, walaupun demikian, ya itu tadi yang harus dilakukan, ya lakukan sesuai dengan. Apalagi kalau memang itu mereka memperhatikannya berdasarkan regulasi yang ada lah, bagaimana cara keterlibatan dan cara bagaimana memperhatikan masyarakat dan lingkungan, kan ada semua tertuang di soal masalah persampahan, ya kan? Ya artinya kembali lagi keseriusan ini. Pengelolaan sampah itu domain publik. Jadi pemerintah harus tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengolahan sampah sehingga mencapai ya lingkungan yang baik dan sehat gitu. Jadi nggak merugikan gitu. Ya karena sifatnya di sini dicampur sama antara premanisme dengan kekuasaan, ya. Terus tadi di dalamnya syarat macam-macam permainan itu yang kotor-kotor, akibatnya ya burangkan itu. Nah, hukum tidak berlaku. Menurut saya memang harus ada advokasi secara bijak. Ya, warga itu diajak diskusi, mulai didampingi gitu. Tapi tujuan pendampingan tadi itu memperjelas hak-hak warga sekitar TPA Burangkeng tadi. Memang kalau proses pendampingan itu lama juga gitu. Nah, LBH biasanya mendampingin orang itu kalau pengaduannya paling nggak 10 orang. Ya. Dulu saya waktu jadi ketua Dewan Daerah Wali Jakarta itu, ya teman kita bekerja kita sama LBH Jakarta. Rata-rata senior LBH Jakarta teman saya di LBH. Jadi saya proses-proses kerja LBH Jakarta itu, PBHI apa itu udah paham lah. Lagi-lagi saya berharap pada pemerintah ya, tentang keseriusan itu yang dimaksud bukan hanya dalam satu kategori atau dua, ya. Semua berkaitan masalahnya.
memang dalam waktu dekat ini saya sudah dengar masalah yang kita bahas tadi tentang keseriusan. Yang pertama yaitu soal masalah penambahan lahan, yang memang pada waktu itu kita sempat juga di buku yang sudah kita update masyarakat itu salah satunya ya memang soal penambahan lahan, terus peralihan jalan warga. Kita dengar nih, baru belum lihat ya, harusnya dengar dalam waktu dekat ini akan segera. Yang paling mendasar untuk TPA Burang yang saat ini yaitu lahan, menurut saya. Kalau memang serius dipercepat kan gitu. Kalaupun berkaitan dengan masalah warga atau tanah masyarakat yang akan dijadikan atau yang sudah diplot katakanlah ya menjadi pembebasan itu, soal menerima atau tidaknya memang saya tidak bisa menyatakan bisa atau tidak. Itu tergantung daripada sistem kinerja pemerintah, bagaimana cara menilai harga mereka kan gitu. Kayak sekarang nih udah Februari targetnya yang saya dengar kemarin, karena udah mau akhir. Ya kan, mau kapan lagi? Apa sih masalahnya? Emang udah kenyataannya kayak gini? Apa coba? Kan aneh. Apa ada hal-hal yang sifatnya unsur kepentingan di atas atau gimana? Toh ini memang udah jelas masalah. Urgent. Apa menunggu ada bencana, ada bahan? Lebih bahaya mereka. Jadi memang banyak cara sebetulnya ya, cara mendapatkan itu bisa bersifat ini perwakilan kelas. Jadi itu bisa diselesaikan di dalam pengadilan, di luar pengadilan. Nah kalau di luar pengadilan ya sifatnya musyawarah, ada negosiasi, ada lobby lah. Ya kalau menurut saya yang penting bagaimana pemerintah mau mengikuti aturan main ya warga sekitar situ. Kalau memang masih mau jadi tempat TPA gitu di situ. Jadi maksudnya gini, kalau TPA dikelola dengan bagus dan seterusnya, itu meningkatkan peradaban di situ, orang-orang di situ. Kalau jorok di situ kan, wah nilai kemanusiaannya rendah itu. Orang bilang unhuman. Dulu saya juga memperjuangkan teman-teman di Banjar Peng. Dulu jelek. Sama dibuang ke kampung-kampung tuh. TPA liar tuh hampir 13 hektar tuh sekitar ini. Waduh ini gitu. Aku kasih sama teman-teman Walhi itu. Jadi memang harus dimulai perjuangan gitu tuh, harus ini kertas kerja. Ya peksit ya. Harus bikin kronologi, harus bikin ini pelanggaran-pelanggaran. Nah, kemarin tuh saya sebenarnya bilang sama teman-teman kalau punya modal kita bikin uji lab lah. Tapi kan modalnya gede juga. Gitu. Dulu pernah kita kasus Menunjul itu kita punya uji lab yang kuat mengalahkan Asgaf. Jadi Bali Jakarta dulu, LBH Jakarta. Saya nggak paham betul loh soal sama, mungkin ini pakar. Tapi dengan keseharian saya di situ, saya aja yang merasa bodoh tadi ya bisa paham. Sebenarnya itu mudah gitu. Pada akhirnya bukan soal kemampuan, tapi kemauan ya bang ya. Keserius. Saya aja yang dasarnya nggak paham, maksudnya karena setiap hari masalah kita saksikan, kendala-kendala selalu kita lihat, jadi tahu. Dan itu yang saya ucapkan tadi udah dirangkum dan saya sampaikan. Jadilah 37 masalah. Mungkin sekarang lebih karena waktu tahun 2019. Dan 37 solusi. Kenapa saya bisa sampaikan tadi? Saya yang tadinya nggak paham bisa jadi paham. Dari masalah dampaknya, dari masalah hal-hal konfliknya, dari masalah hal penataannya. Dan solusinya ada di situ. Jadi tahu gitu kan. Bahkan itu udah saya sampaikan ke penjabat bupati sekarang. Terkait 37 masalah dan 37 solusi. Ya inilah salah satunya mungkin wacana yang sudah dalam waktu dekat ini soal pembebasan memang salah satunya itu. Dan peralihan jalan. Itu berarti kajian itu dibuat 2019 bang? 2019 sebut kajian itu? Saya buatnya itu.
pertama kita tampil di situ. Kalau mengingat soal keberadaan TPA sebenarnya sama, puluhan tahun. Sampai tahun ini udah 25 tahun usianya. Dari 1993 itu dibuka, lahannya masih gimana tuh? Bukan dari Sebetulnya mah unik jadi cerita kisah Burangkeng. kalau boleh tuh Bang di Itu sebetulnya awalnya itu sosialisasi ke masyarakat memang nggak ada, jujur. Kalau saya katakan gitu mungkin saya memang waktu itu masih kecil ya. Tapi setelah saya kaji itu ya saya tanya dong tokoh-tokoh yang senior-senior di situ, kenapa saya bisa menyatakan seperti itu? Karena keterangan dari berdasarkan orang-orang terdahulu dari saya kan itu yang paham betul. Kepala desa pun saya sambangi terkait masalah perjalanan kajian saya itu. Bahkan memang statementnya juga tanpa sosialisasi awalnya. Bahkan jelas sekali dikatakan oleh orang yang terdekatnya banget, Abah Soin waktu itu. Awal itu bukan buat TPA, buat tempat pembuangan sampah. Untuk kandang ayam. Situ. Kalaupun ya, waktu itu mungkin saya belum ada sosialisasinya ada dengan masyarakat. Untuk itu belum tentu ada di situ. Tempat pembuangan sampah itu. Mungkin ya dengan teknis bagaimana caranya pemerintah zaman dahulu ya pangku kebijakan zaman dulu itu seperti apa. Ya hingga terjadi kan kalau udah kayak gini gimana? Gitu. Satu-satunya cara ya aku yang terbaik karena setelah udah gini jujur saya sampaikan udah konfliknya udah ada. Kenapa? Sebagian persen masyarakat di situ sudah ada nice rezeki ya enggak. Makanya saya jujur sebenarnya nggak mau menyampaikan hal ini, tapi ini memang suatu kajian yang saya hasilkan. Bahkan ada salah satu pemulung dulu yang pernah kita datangi nih, orang pribumi setempat yang udah puluhan tahun juga mulung di situ. Napasnya tuh udah sesaknya tuh udah ngomong tuh gitu. Kita datengin, kita tanya, kita mau memastikan dong. Sambil ngobrol-ngobrol itu kita tanya. Itu efek dari Bapak ngerasain, emang ngerasa nggak itu kalau itu efek dari uap atau udara yang setiap hari menghirup? Diam sejenak dan mengatakan ya mungkin ini karena usia. Nyawa dilindungi. Konflik kan nanti. Tapi jelas kalau kita mau bicara soal masalah dampak daripada TPA itu kan air umum, gas metannya, polusi udaranya, air. Karena jujur waktu angkatan sekolah SD saya yang bisa bertahan hanya 10 orang setelah adanya TPA itu. Nggak sampai lulus tamat SD beralih mulung. Jadi diawali dengan barang-barang yang mengandung nilai ekonomisnya yang tinggi. Padahal di sana juga udah lebih mengerti sebetulnya. Mungkin itu cara. Saya cuman nggak berasumsi lebih jauh. Artinya dengan teknis yang dilakukan seperti itu, akhirnya ya itu saya ngalamin sendiri. Angkatan saya SD banyak yang tidak melanjutkan sekolah karena udah merasa mampu mencari nafkah. Nah itu pembodohan bukan? Memang semua kembali kepada masyarakat ya, tapi kan dengan adanya itu bisa nggak kita kategorikan pembodohan? Karena sistemnya begitu yang Nah itu terkait masalah konflik. Cuman kan kewajiban mah harus dilakukan dong pemerintah sesuai dengan fakta atau regulasi yang ada. Kan gitu. Tapi nyatanya saat ini hanya belum terlihat nilai-nilai itu. Ya alhamdulillah dari pergerakan yang kita awali tahun 2019 itu bersama masyarakat waktu itu yang sifatnya yang kompensasi itu dari dulu tuh belum pernah ada. 93 2020 baru kita dapatkan dan itu pun minoritas, masih sedikit sekali yang mendapatkan dengan jumlah 100.000 1.500 awalnya yang mendapatkan, yang terdekat saja. Sehingga tahun ini memang ada penambahan menjadi 2.500 dengan nilai yang sama. Sedangkan jumlah kakak ataupun bicara kepala keluarga ya, kalau bicara jiwa kan 41.000 jiwa desa Burangkeng. Kita bicara kakak ada 20
19 ribuan lah. Tahun terakhir yang pertama itu masih 15 ribu, sekarang udah bertambah. Udah mungkin bisa dipastikan sampai 20 ribuan. Yang dapatnya hanya 2.500. Konflik nggak itu? Dan nilai kita kerucutkan ya. 1 bulan 100.000 buat beli air di India konsumsi aja cukup nggak? Belum kesehatannya. Kalau bicara jualin nggak sih? Kan gitu ya.